Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, surga dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai motivasi sekaligus peringatan bagi manusia untuk beramal sebaik-baiknya di dunia ini. Di hari kiamat kelak, semua manusia akan melalui hisab, yaitu perhitungan amal atas dosa dan pahala yang telah dikerjakannya ketika di dunia. Tetapi amat malang, terdapat 6 golongan manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab, disebabkan dosa besar dan kemungkaran yang mereka lakukan ketika di dunia. Golongan mana sajakah itu? Simak videonya sampai habis, support selalu channel ini agar semakin berkembang. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya 6 golongan manusia yang akan dimasukkan ke neraka pada hari kiamat sebelum hisab atau perhitungan amal, yaitu yang pertama, penguasa yang zalim. Pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat dan diberikan amanah untuk memimpin negara, sekiranya ia melakukan kezaliman kepada rakyat dan tidak berlaku adil, tidak akan dapat mencium keharuman surga dan dimasukkan ke dalam neraka sebelum hisab. Makil ibnu Yasar radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang Allah serahkan kepadanya untuk memimpin segolongan rakyat, lalu ia tidak memelihara rakyatnya itu dengan menuntut dan memimpin mereka kepada kemaslahatan dunia dan akhirat, melainkan tiadalah ia mencium bau surga. Padahal dalam pandangan Islam, jabatan merupakan sebuah amanah yang besar, pertanggungjawabannya bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa para sahabat enggan untuk memegang jabatan sebagai pemimpin untuk menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa jenazah Rasulullah baru dimakamkan 3 hari setelah beliau wafat. Ini disebabkan para sahabat menunggu siapa pemimpin sesudah Rasulullah. Yang kedua, orang yang fanatik. Islam melarang umatnya mengutamakan kemegahan atau ta'assub kepada suatu kaum atau bangsa, dan sifat seperti ini disebut memperjuangkan asyabiyah. Seorang lelaki, ayah perempuan yang meriwayatkan hadis, bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dianggap asyabiyah orang yang sayang pada kaum bangsanya?" Jawab baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak, tetapi asabiyah ialah apabila seorang itu menolong bangsanya kepada kezoliman. Mereka memiliki rasa fanatisme yang berlebihan terhadap sebuah kelompok atau golongan. Apapun akan mereka lakukan asal demi golongannya. Mereka berjuang bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, melainkan untuk kepentingan golongan. Ketika umat Islam dizolimi, mereka tidak beraksi. Tapi kalau kelompok mereka diganggu dan dianiaya, mereka berjuang habis-habisan untuk membela kelompoknya. Yang ketiga, pemimpin yang sombong. Sifat sombong adalah salah satu sifat yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya tidak ada yang bisa disombongkan oleh manusia meskipun memiliki kekuasaan dan kekayaan yang berlimpah. Itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah berkehendak, maka semua yang dimiliki tersebut dalam waktu singkat akan hilang. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasannya baginda bersabda yang bermaksud, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Salah seorang berkata, sesungguhnya ada orang yang menyukai baju dan sendal yang bagus. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Terkadang kita jumpai di masyarakat bahwa pemimpin-pemimpin daerah justru ingin diperlakukan dengan istimewa, bahkan terkadang melebihi pemimpin yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Mereka sombong dengan jabatan yang dikuasai. Padahal yang berhak sombong tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pedagang atau ahli perniagaan yang curang. Salah satu cara mencari rizki yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara perniagaan atau berdagang. Ini merupakan kegiatan ekonomi jual beli yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam. Ini karena aktivitas perniagaan menjanjikan hasil laba yang berlipat ganda jika berusaha dengan bersungguh-sungguh.
Namun, jika perniagaan ini dilakukan dengan penipuan, yakni menaikkan harga barang, mengubah ukuran timbangan, ataupun menimbun barang adalah sesuatu yang dilarang. Tujuan perniagaan jika berujuk pada ajaran agama Islam adalah untuk memperbesar, memperpanjang, dan memperluas aktivitas syariat Islam dengan tujuan beribadah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, orang bodoh yang mempertahankan kejahilannya. Mereka hanya ikut-ikutan dengan sekelompok orang yang mereka anggap benar. Akibatnya, mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Karena itu, mencari ilmu dalam Islam juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Islam adalah agama yang sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Terlebih lagi jika ilmu dipelajari tersebut diamalkan dan disebarkan untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maksudnya, barang siapa menuntut ilmu berarti menuntut jalan ke surga. Dan yang terakhir, ahli ilmu karena hasad dengkinya. Hasad atau dengki diartikan sebagai sifat seseorang yang tidak suka jika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang ini ingin kenikmatan tersebut hilang dari orang lain. Sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh iblis, karena ia merasa cukup iri hati kepada Nabi Adam alaihissalam serta anak cucunya. Dari Abu Yazid Usama bin Zaid bin Haritsah radhiyallahu anha yang berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, seseorang didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke neraka, maka keluarlah isi perutnya. Dengan isi perut yang keluar itu ia berputar-putar seperti himar dan mengitari porosnya. Para penghuni neraka berkumpul di dekatnya seraya mengatakan, wahai si fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah dulu kamu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar? Ia menjawab, ya, memang dulu aku memerintahkannya kepada yang ma'ruf, namun aku tidak melaksanakannya dan mencegah dari yang mungkar, namun aku melanggarnya. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang tercela. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.